Warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan presentasikan mata kuliah Kalkulus 2 bab tentang vector valued function atau fungsi vektor yang diajukan untuk memenuhi tugas Kalkulus 2. Baik, sebelum itu terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Who I am? My name is Zahda Arif Asiulisan, an electrical engineering student at Faculty of Science and Technology Sunan Gunung Jati, Islamic State University of Bandung, West Java, Indonesia. Nama saya Ahda, saya mahasiswa Teknik Elektro di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Jawa Barat, Indonesia dengan NIM yang dengan NIM 120.707.006 dari kelas EL 150201A atau Teknik Elektro A. Lanjut. Langsung saja ya kita ke materinya sekarang tentang vector valued function, menentukan domain, range, dan grafik dari fungsi bernilai vektor. Pada materi kali ini akan ada 4 bagian yang akan saya presentasikan. Yang pertama tentang terminologi, yang kedua domain and range, ketiga parametric equation, yang keempat graph or curve. Terminologi tentang fungsi bernilai vektor itu apa sih? Bagaimana definisinya dalam kalkulus? Kalau yang kedua, domain dan range itu tentang bagaimana cara menentukan daerah asal dan daerah hasil dari suatu fungsi bernilai vektor. Yang ketiga, parametric equation itu tentang bagaimanakah persamaan dari fungsi bernilai vektor dalam bentuk parameternya. Gitu. Yang keempat, graph or curve itu tentang bagaimana cara menggambar grafik atau kurva dari fungsi bernilai vektor. Lanjut. Sekarang masuk ke bagian yang pertama, terminologi of vector valued function. Terminologi tentang vector valued function. Apa sih fungsi itu dan apa vektor itu? Gitu. Fungsi atau yang dinotasikan dengan demikian ya, bisa dilihat di layar Anda, ada f.2 x besar panah y atau fx sama dengan y. Suatu hubungan f antara himpunan x dan himpunan y adalah sebuah fungsi dari x ke y. Jika setiap x kecil dalam x besar terdapat tepat satu y kecil dalam y besar sedemikian rupa, f menghubungkan x dengan y. Himpunan x disebut dengan domain fungsi, domain of a function atau daerah asal. Himpunan y disebut dengan kodomain fungsi, kodomain of a function atau daerah tujuan. Sedangkan fx atau y disebut dengan rentang fungsi, range of a function atau daerah hasil. Nah, sedangkan vektor biasanya persamaan umumnya itu adalah demikian gitu yang ada di layar. V sama dengan xi tambah yj tambah zk. Vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Vektor v dalam persamaan tersebut memiliki besaran nilai x, y, z dengan satuan berturut-turut i, j, dan k yang mana mempresentasikan posisi atau arah nilai tersebut yang berturut-turut berada dalam sumbu x, sumbu y, dan sumbu z. Lanjut. Masih tentang terminologi, lalu fungsi nilai vektor itu apa gitu. Tadi kan sudah jelaskan fungsi itu apa, vektor itu apa. Nah sekarang fungsi bernilai vektor itu apa? Vector valued function atau dalam bahasa Indonesia nama fungsi bernilai vektor dengan persamaan umumnya sebagai berikut. V T sama dengan FTI tambah GTJ tambah HTK. Fungsi bernilai vektor juga disebut sebagai fungsi vektor adalah fungsi matematika dari satu atau lebih variabel yang rentang fungsinya atau range of a function-nya itu adalah seperangkat vektor multidimensi atau vektor berdimensi tak terbatas. Range-nya bisa multidimensi yaitu 2 dimensi atau 3 dimensi atau vektor berdimensi tak terbatas katanya. Nah, dari pengertian tersebut bisa digarisbawahi bahwa vector valued function domainnya itu bisa satu atau lebih. Yang kedua, range-nya itu berupa vektor multidimensi atau vektor berdimensi tak terbatas. Lanjut. Masih terminologi, kenapa fungsi ini dinamakan fungsi bernilai vektor gitu? Dalam kalkulus, dilihat dari nilainya terdapat 2 macam fungsi. Fungsi nyata dan fungsi vektor. Fungsi nyata dalam bahasa Inggrisnya real valued function dan fungsi vektor vector valued function.
Fungsi nyata adalah fungsi yang nilai atau rentang range fungsinya berupa bilangan real number. Sedangkan fungsi vektor adalah fungsi yang nilai atau rentang fungsinya berupa vektor, baik berupa vektor multidimensi maupun vektor berdimensi tak terbatas. Kedua fungsi tersebut dapat memiliki satu variabel bebas atau bahkan lebih. Jadi domainnya itu bisa dari satu variabel atau dua variabel. Akan tapi, yang akan dibahas pada kali ini adalah fungsi bernilai vektor multidimensi dari satu variabel real. Jadi yang saya akan bahas kali ini itu hanya tentang fungsi bernilai vektor yang domainnya itu dari satu variabel, yaitu variabel t nanti tuh. Dan hasilnya nilai vektornya itu berupa vektor multidimensi. Multidimensi jadi yang 2 dimensi atau 3 dimensi gitu, bukan yang berdimensi tak terbatas. Lanjut. Terminologi. Berikut contoh fungsi nyata dan fungsi vektor gitu. Contoh dari fungsi bernilai real yang hijau dan fungsi bernilai vektor itu yang biru. Itu persamaannya bisa dilihat. Maaf ya, itu yang di grafik ada kesalahan notasi gitu. Yang ini nih, yang fungsi vektornya itu ft doang kan. Harusnya f-nya itu ada panah yang di atasnya ini. Itu menandakan vektor gitu. Kalau nggak ada itunya, itu hanya vektor biasa gitu. Fungsi vektor menggunakan variabel t untuk variabel bebasnya sebagai representasi dari time, waktu atau saat, yang mana berarti fungsi ini bisa dibilang merupakan fungsi perubahan posisi. Apa itu tuh? Nggak kelihatan. Fungsi perubahan posisi kalau nggak salah. Iya, jadi fungsi vektor kan itu tuh apa, parameternya pakai t itu menandakan, kan fungsi vektor itu hasilnya bakal berupa vektor ya nilainya tuh. Nah, t itu representasi dari saat ini gitu. Misalnya ketika t-nya t ke 0, posisi vektor bendanya itu ada di titik ini gitu. Terus ketika t-nya 2 di sini pindah gitu. Nah, itu tuh fungsi vektor tuh seakan-akan merupakan fungsi perpindahan posisi, perubahan posisi gitu. Perubahan arah. Oh iya. Lanjut ke bagian kedua, domain and range of vector valued function. Domain and range, fungsi bernilai vektor multidimensi. Domain dan range dari fungsi bernilai vektor multidimensi. Kita sudah tahu persamaan umum fungsi bernilai vektor multidimensi itu adalah demikian ya. Yang paling atas tengah itu Vt sama dengan Fti tambah Gtj tambah Htk. Domain dari fungsi bernilai vektor multidimensi adalah, bisa dilihat di sana, dv, domain dari vektor v ya sama dengan dari fungsi vektor v adalah t, di mana t merupakan elemen dari irisan domain-domain para fungsi parameternya gitu. df, irisan dg, irisan dh. Ranah domain fungsi vektor multidimensi atau multidimensional vector valued function merupakan himpunan dari irisan ketiga ranah alami, natural domain fungsi parameternya gitu. Jadi kan bentuknya kan gini ya, FTI, GTJ, dan HTK. Nah, FT itu parameter yang berada di sumbu X gitu. Parameter yang keduanya itu GT, parameter yang ketiganya itu HT gitu. Nah, irisan dari ketiga parameter tersebut, irisan dari domain fungsi ketiga parameter tersebut merupakan domain dari fungsi vektornya. Nah, selanjutnya kalau range dari fungsi vektor itu sendiri merupakan ya nilai dari fungsi itu sendiri gitu. Ketika fungsinya substitusikan dengan nilai t yang didapat yang merupakan anggota dari domain fungsi vektor ini, maka itulah range-nya gitu. Sedangkan rentang fungsi atau range bernilai fungsi bernilai vektor multidimensi atau multidimensional vector valued function merupakan himpunan dari semua nilai fungsinya dengan variabel bebas merupakan anggota himpunan ranahnya. Ranah itu domainnya. Lanjut. Masuk ke contoh soal ya, dari domain and range. Tentukan ranah dan tentang fungsi berikut ini.
Diketahui ft itu sama dengan 1 per t kurangi 4i ditambah akar t j. Untuk mencari ranahnya, kita kan sudah tahu ranah dari suatu fungsi vektor dari fungsi vektor itu adalah t, di mana t-nya itu elemen dari irisan domain fungsi parameternya gitu. Nah, di sini parameternya itu di parameter x-nya itu ada 1 per t kurangi 4, sedangkan parameter yang berada di sumbu y-nya itu ada akar t. Domain dari 1 per t kurangi 4 itu adalah t, di mana t-nya itu bukan sama dengan 4 dan t-nya itu elemen bilangan real. Kan gitu ya. Soalnya kalau nilai t-nya itu 4 nanti menghasilkan nilai tak terdefinisikan gitu. Jika t-nya 4, 4 kurangi 4 0. Ketika angka dibagi 0, maka hasilnya itu tak hingga atau tak terdefinisikan. Maka nilai fungsinya itu tidak ada gitu. Nah, itu domain naturalnya, domain alami dari 1 per t kurangi 4. Sedangkan domain alami dari akar t itu adalah t, di mana t-nya itu harus lebih besar atau sama dengan dari 0. Dan t-nya itu elemen bilangan real. Soalnya kalau kurang dari 0 atau negatif, kalau ada bilangan negatif yang diakarkan itu tidak ada nilainya gitu, maka nilai fungsinya pun akan tidak ada. Maka itu kedua domain alaminya sudah ditemukan. Nah, sekarang kita tinggal cari aja domain dari fungsi vektornya. Domain dari fungsi vektor merupakan irisan dari semua domain fungsi parameternya. Di sini domain dari fungsi parameternya itu yang pertama itu tidak sama dengan 4, yang kedua yaitu t-nya lebih besar dari sama dengan 0. Ketika diiris, maka hasilnya itu adalah domain fungsi f, fungsi vektor f sama dengan t, di mana t-nya itu kurang dari atau sama dengan 0 dan lebih besar dari t-nya itu lebih besar atau sama dengan dari 0 dan t-nya itu kurang dari 4. Gabungan dari t-nya itu lebih besar dari 4. Jadi ya bisa dibilang lebih besar dari 0 lah intinya tuh. Intinya bilangan cacah yang 4-nya itu tidak termasuk gitu. Dan t elemen bilangan real. Sedangkan rentang dari fungsi ini sulit dinotiskan sehingga saya tidak bisa menuliskannya di sini. Akan tetapi pada intinya rentang dari fungsi ini merupakan himpunan semua nilai fungsi yang variabel bebasnya merupakan bilangan nyata, real number, yang merupakan anggota himpunan df, vektor f. Selagi variabel bebasnya atau t-nya itu sama dengan anggota himpunan dari df yang sudah ditemukan tadi, maka itulah range-nya gitu. Akan ada banyak gitu. Maka saya tidak bisa menotasikannya karena bilangannya itu tidak tidak bisa dibuat rentangnya gitu. Karena hanya nilai-nilai tertentu saja. Gimana ya? Ya lanjutlah. Oke, sekarang lanjut. Sekarang masuk ke bagian ketiga ya, parametric equation of vector valued function. Persamaan parameter dari fungsi bernilai vektor. Parametric equation atau dalam bahasa Indonesianya persamaan parameter. Persamaan parameter yang dimaksud di sini adalah persamaan yang dibuat dari parameter fungsi bernilai vektor multidimensi. Ada 3 atau 2 persamaan parameter yang dapat dibuat dari fungsi vektor ini. Dengan persamaan umumnya adalah sebagai berikut. Jika diketahui persamaan fungsi vektornya itu adalah vektor Vt sama dengan Fti tambah Gtj tambah Htk, maka X itu sama dengan Ft, Y itu sama dengan Gt, dan Z itu sama dengan Ht gitu. Lanjut. Parametric equation. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Tentukan persamaan parameter dari fungsi berikut ini. Fungsi yang tadi, fungsi yang sama ya. Ft sama dengan 1 per T kurangi 4 I tambah akar Tj. Untuk mencari nilai X-nya tinggal masukkan aja ke persamaan yang sudah kita ketahui tadi. X sama dengan ini nilai dari parameter I ya. Parameter I, nilai dari I. 1 per T kurangi 4. Kita cari, maka hasilnya mah udah segini aja sih. X sama dengan 1 per T kurangi 4. Cuman kalau kita mau cari T-nya gitu, maka T-nya itu adalah demikian gitu. T sama dengan 4X tambah 1 per X. Sedangkan Y
untuk di persamaan parameter di sumbu Y sama dengan akar T. Udah itu aja sih aslinya mah persamaan parameternya. Cuman kalau ingin mencari tahu T-nya, maka itu bisa diturunkan lagi menjadi T sama dengan Y kuadrat. Dari kedua persamaan parameter tersebut, diketahuinya nilai T-nya diketahui gitu. T dari sumbu X sama dengan sekian, T dari ditinjau dari sumbu Y adalah Y kuadrat. Maka kita bisa bisa substitusikan gitu, bisa dieliminasi nilai T-nya. Maka gitu, si Y kuadrat itu sama dengan 4X tambah 1 per X. Nah ini, setelah diturunkan, ditemukanlah si Y-nya itu sama dengan plus minus dari akar 4X tambah 1 per X. Atau ini ya, yang biru ini nih. Notasinya Y sama dengan akar dari 4X tambah 1 per X. Atau Y sama dengan negatif akar dari 4X tambah 1 per X. Dengan X-nya itu lebih besar atau sama dengan dari negatif 1 per 4. Atau kurang dari, dan kurang dari 0. Atau X-nya itu lebih besar dari 0. Ini untuk grafiknya dari Y sama dengan plus minus akar 4X tambah 1 per X ya. Itu mohon maaf tidak ada plus minusnya. Lanjut. Kita masuk ke bagian terakhir ya kalau nggak salah keempat, yaitu graph or curve of a vector valued function. Grafik atau kurva dari fungsi bernilai vektor. Graph or curve. Gimana sih bacanya? Grafik atau kurva yang terbentuk dari fungsi vektor merupakan sekumpulan titik posisi yang berubah-ubah tiap saatnya. Nah, nilai dari fungsi vektor itu merupakan titik-titik dengan posisi yang berubah-ubah gitu tiap saatnya gitu. Kumpulan titik ini mempunyai kerapatan mendekati 0 sehingga membentuk sebuah garis kurva. Karena antar titiknya itu sangat dekat sekali gitu, hampir mendekati 0, maka terbentuklah kurva, sebuah garis gitu atau kurva. Oleh karena itu, kurva yang terbentuk itu sama dengan kurva yang dihasilkan oleh fungsi nyata. Ternyata gitu. Setelah dibuat kurvanya setelah dibuat kurva dari nilai fungsi vektor itu, ternyata kumpulan titik-titik vektornya itu membentuk kurva yang sama dengan kurva fungsi nyata. Untuk lebih jelasnya lanjut aja dulu ya. Lanjut. Graph or curve. Cara menentukannya ada 3 tahap yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu tentukan dulu persamaan parameter fungsi vektor tersebut dan eliminasi variabel bebasnya atau T-nya. Yang kedua, gambarkan kurva yang terbentuk dari persamaan parameter tersebut gitu. Setelah ketemu persamaan parameternya, gambarkan kurvanya gitu. Tahap yang ketiga itu tentukan arah kurva tersebut dengan nggak kelihatan. Bisa dibaca lah di situ. Pokoknya intinya tuh tentukan arahnya itu dengan cara mensubstitusikan nilai T-nya gitu. Bebas lah mau berapapun, cuman minimalnya itu ada 2 atau 3 lah nilai T yang disubstitusikan gitu. Nanti ketemu tuh titiknya tuh. Nah, bisa diketahui ketika T di sebelumnya mah di sini dan T selanjutnya ternyata di sini. Nah, itu tuh arahnya tuh ke situ berarti kurvanya. Lanjut aja ya. Lanjut kita ke contoh. Gambarkan grafik fungsi bernilai vektor multidimensi berikut ini. Diketahui Ft itu sama dengan 3 cos Ti tambah 2 sin Tj, dengan T itu lebih besar atau sama dari 0 dan kurang dari atau sama dari 2pi. Pertama, kita tentukan dulu persamaan parameternya. Di sini X sama dengan 3 cos T dan Y-nya itu sama dengan 2 sin T. Kita turunkan yang parameter di sumbu X-nya itu, ditemukanlah X per 3 dikuadratkan itu sama dengan cos kuadrat T. Dan Y per 2 dikuadratkan itu sama dengan sin kuadrat T. Itu kenapa dikuadratkan? Karena kita tahu sin kuadrat tambah cos kuadrat itu sama dengan 1. Ketika dimasukkan ke identitas trigonometri tersebut, maka T-nya kan bisa hilang tuh.
Nah, di sini ditemukanlah X per 3 dikuadratkan ditambah Y per 2 dikuadratkan itu sama dengan 1. Ini membentuk persamaan elips ya. Kalau bisa dilihat ya di grafik atau kurva yang terbentuk dari persamaan parameter tersebut, itu membentuk elips gitu. Lalu tentukan arahnya. Kita substitusikan nilai T-nya. Kita cobalah nilai T-nya itu sama dengan 0, Pi per 2, dan Pi. Ketika T-nya sama dengan 0, maka ditemukanlah nilai vektornya itu adalah TI tambah 0J, yang berarti titik puncaknya itu berada di X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 0 gitu. Nah, itu di sini nih, di paling kanan itu, ujung paling kanan. Ketika T-nya sama dengan Pi per 2, ditemukanlah nilai fungsi vektornya itu adalah 0i tambah 2j atau di titik 0,2 gitu, yang paling atas ini, yang paling atas dari kurvanya. Sedangkan ketika T-nya sama dengan Pi, ternyata nilai fungsi vektornya itu sama dengan min 3i tambah 0j gitu. Itu sama dengan di paling kiri ini, di titik min 3,0. Tuh, jadi vektornya ini ya. Yang pertama hijau ini bergerak ke ungu, bergerak ke orange, dan kembali lagi. Terus muter ke situ. Maka arahnya bisa ditentukan adalah berlawanan jarum jam gitu. Arah dari fungsi vektornya seperti ini. Oke, lanjut. Well, I think that's all from me. Demikianlah sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan dalam presentasi kali ini. Thank you, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.